Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi senangnya wabarakatuh, Bu saya bisa ke Dewi. sini. Alhamdulillah. Oke. Oke, Mem, ini kan ada kegiatan kita PI keempat ya, Mem, ini Iya, ya. keempat. Nah, nanti agenda kegiatannya saya ikut Mika belajar nih ceritanya. Oh Jadi iya. saya melihat gimana teman Mika kalau di kelas itu. Siap. Oke. Oke. Nah, sebelum kita ke Silakan. kelas, Mem, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Mem Mika dulu ya. Ya. Nah, di pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran yang Mem Ika inginkan ke siswa itu apa, Mem? Tujuan pembelajarannya kebetulan hari ini nanti saya akan menyampaikan materi pembelajaran di kelas 10 ya, materinya nanti keanekaragaman hayati. Jadi untuk mengidentifikasi keanekaragaman itu ada keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis yang akan kita pelajari nanti. Nah, sesuai dengan tujuannya berarti kan membedakan tingkat keanekaragaman. Terus area pengembangannya itu yang diinginkan yang kemana ini siswanya kalau setelah belajar ini nanti yang mau saya kembangkan apanya, minatnya atau Ya. apanya gitu. Oke, Misalnya. jadi yang jelas anak-anak kita ajak untuk mengenal keanekaragaman hayati ini ya salah satunya adalah untuk mengajak anak-anak kita untuk ini kita bersyukur gitu ya. Jadi bahwa kita ini memiliki negeri yang luar biasa dengan kekayaan alam kita, ternyata makhluk hidup yang ada di sekeliling kita itu luar biasa yang harus kita pelajari dan diketahui oleh anak-anak. Sehingga anak-anak ini nanti bisa mengetahui lebih dekat. Jadi istilahnya atau saya simpulkan jadi minatnya belajar itu lebih ada gitu karena Iya, betul. ini loh banyak keanekaragamannya Iya, gitu. jadi lebih motivasi untuk meningkatkan minat belajar. Ya, strategi-strategi apa saja Mem yang Mem Ika gunakan ya? Kalau Ya. di sini kan kemarin kita sudah mengirimkan modul ajar ke saya Ya. gitu ya. Nah, Ya. ini di sini strategi pendekatan Mem Ika-nya kan BBL ya. Iya. Based learning yang berarti selain itu nanti berarti mungkin ada diskusi individu atau kelompok atau apa Mem? Ya. Ya, nanti kegiatan yang saya lakukan ini terkait untuk pendekatannya saya pakai pendekatan lingkungan karena kita memanfaatkan objek yang ada di lingkungan yang diambil anak-anak dari lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian nanti untuk model pembelajarannya yaitu dengan problem based learning ya kita berikan satu lembar kerja begitu anak-anak nanti akan melakukan diskusi dalam kelompok, melakukan observasi dari bahan-bahan yang sudah ya mereka siapkan sebelumnya, mereka diskusikan dalam kelompok. Kemudian nanti setelah selesai diskusi dalam kelompok, anak-anak nanti akan mempresentasikan. Ya, jadi nanti menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Jadi nanti ini strateginya PPL, kemudian ada diskusi kelompok, observasi, kemudian anak nanti presentasi. Iya. Oke, Mem, saya tidak sabar menunggu Ika ke kelas. Oke, mungkin kita bisa langsung ke kelas saja ya, Mem ya. Kita lakukan observasi, nanti setelah observasi selesai ada sedikit kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mem ya. Oke, siap. Ya, siap. Mari ke kelas. Oke, siap, Mem. Kalau kalian perhatikan cuaca di luar sangat panas ya, siang panas kalau malam dingin ya. Sehingga biasanya cuaca yang seperti ini akan membuat kondisi tubuh kita sering tidak fit ya. Jadi untuk itu anak-anakku supaya menjaga kebugaran dari tubuh kita karena kegiatan KBM kita di semester ini sudah mulai efeknya sudah mulai padat, makanya kalian juga harus tetap menjaga kondisi, menjaga kesehatan. Itu diantaranya dengan makan makanan yang sehat. Jangan lupa makan buah, buah dan juga makan sayuran, ya makan nasi mesti. Oke, ya pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari beberapa ciri-ciri makhluk hidup ya. Oke, tentang ciri-ciri makhluk hidup kita lanjutkan sekarang materinya ke keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati. Ya, ada yang tahu nih keanekaragaman itu apa?
Ya, bermacam-macam ya. Keanekaragaman hayati itu berarti bermacam-macam, makhluk hidup, atau sering mungkin kalian pernah mendengar istilah namanya biodiversitas. Ya, jadi biodiversitas itu istilah lain dari keanekaragaman hayati. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini nanti diharapkan kalian semuanya akan mengetahui yang mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, kalian sudah menyiapkan alat bahannya nanti untuk kita pelajari, kita amati secara bersama-sama. Ya, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi pembagian kelompok yang sudah kita lakukan ini adalah sesuai dengan apa namanya kemarin? P5. Ya, kegiatan P5 itu sudah melakukan yang namanya tes diagnostik ya, jadi sudah dikelompokkan berdasarkan dari kebutuhan kalian ya, kemudian juga cara belajar kalian. Ini setiap siswa tentunya memiliki cara dan kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Harapannya apa? Harapannya nanti pada saat kalian belajar itu kalian bisa fokus, jadi bisa sungguh-sungguh. Jadi kalau istilah anak sekarang apa? Teman satu apa namanya? Circle. Nah, biar satu circle atau yang disebut bestie ya. Nah, lepas kandung atau bestie itu insya Allah melakukan apa saja akan enak, nyaman, enjoy. Tapi bukan berarti terus selamanya terus hanya dengan bestinya saja loh ya. Tetapi kalian juga harus bersosialisasi dan juga melakukan hubungan atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya. Kayak Tora ini temannya ternyata tidak hanya Fajar, tapi juga harus bisa berkorelasi dengan siapa? Dengan Elvi ya. Nah, Rosi juga begitu. Ya sehari-hari kan daripada sekolah terus sama siapa? Sama Puja. Nah sekarang ganti memisahkan diri dengan Puja supaya Puja biar ya, dia bisa mengenal pada yang lain. Nah, oke, kegiatannya ya kalian pelajari dari lembar kerja yang sudah diberikan. Ya, lembar kerjanya ada lembar kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silakan untuk bersama-sama kalian pelajari, dibaca dulu, kemudian bahannya untuk kelompok apa tadi? Aglonema. Siapa kelompok aglonema? Oke. Apa yang kalian amati nanti? Beraneka ragam bunga bougainville. Oke. Kemudian kelompok Jasmine. Mengamati apa Jasmine? Buah mangga. Beraneka ragam buah mangga. Kemudian kelompoknya lavender. Lavender. Oke. Apa? Halo Arsir. Ya, apa yang dipelajari? Ya, jeruk. Ya, silakan. Jeruk ya, ada berapa macam? 3. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Siapa lagi yang pelajari yang belum? Kelompoknya kenapa? Oh, kelompok terus. Apa yang dipelajari? Sampai terus ya. Oh, sampai jeruk. Oke. Ya, anak-anakku silakan. Ya, bahan yang sudah kalian buat tadi, kalian amati satu persatu secara detail sesuai yang ada di buku lembar kerja, mulai dari struktur luar, pelajaran. Sudah dimulai. Oke, yuk silakan dikerjakan. Ayo, buat mangga. Mangga apa yang sudah ditulis? Mangga ada dulu. Ini nama mangganya. Oh, yang bisa ditulis di bawahnya. Tulis mangga. Oh, mangga jangan dari sini. Mangga dari dulu. Ya, yang ini apa tadi? Mana lagi? Apa?
Satu, mangga yang memiliki jenis mangga gadung, memiliki warna kulit hijau pekat, berukuran 12 cm dan tekstur kulit halus bertekstur. Nomor 2, jenis mangga podang, warna kulit kuning keorenan, ukuran 10,5 cm dan memiliki tekstur kulit halus. Nomor 3, mangga mana lagi, berwarna hijau muda, ukuran 10 cm dan memiliki tekstur kulit halus bertekstur. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk teman-temanmu dari kelompok. Pengelompokan yang ada di dalam slide ini. Ini ada tanaman apa? Ada padi. Kemudian ini yang buat bumbu apa tahu? Serai. Yang ini tanaman jagung. Ini rumput gajah. Ya, rumput gajah. Nah, sekilas itu kalau kalian melihat kan hampir sama ya strukturnya. Nah, namun mereka ternyata juga memiliki, kalau kita identifikasi satu persatu, dia memiliki banyak perbedaan. Nah, dari pengamatan kita kali ini ya kita dapat membedakan ada konsep keanekaragaman gen dan keanekaragaman tingkat. Kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin boleh Ibu minta pendapat kalian dengan pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Bagaimana menurutmu, apa yang kamu rasakan, perasaanmu? Gimana belajar? Senang ya? Senangnya gimana kok senang? Oh iya, jadi mempelajari buah-buahan secara langsung, kita tidak hanya membayangkan ya, tapi kita bisa melihat buah-buahan secara langsung ya. Oke, mungkin yang lain ada? Apakah mana perasaanmu belajar hari ini? Senang? Senangnya kenapa? Ya, mengetahui banyak macam keanekaragaman hayati dan kalian bisa melihat objeknya secara langsung. Ternyata ya mahakarya sang kuasa itu sangat luar biasa, sehingga kita harus pandai-pandai untuk bersyukur. Dari mengucap rasa syukur kita diberikan nikmat yang luar biasa. Satu lagi tadi, kelompok siapa yang belum? Ayo Puja. Nah, ayo Ja. Apa aja pendapatmu belajar hari ini Ja? Senang gak Ya? Senang? Ya. Kesanmu gimana? Asik? Asiknya kenapa? Seru? Asik, seru. Besok lagi? Oke. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Oh iya. Oke, nanti bila kesempatan kita akan mempelajari lagi. Jadi ternyata anak-anak kita belajar dengan menggunakan objek secara langsung itu akan lebih mudah dalam melakukan pemahaman dan insya Allah nanti untuk terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Untuk materi berikutnya nanti yang akan kita pelajari masih terkait dengan modal dari keanekaragaman hayati.
gimana Mem? Saya ikuti ke kelas Mem. Oke. Ya, senang. Senang ya. Ya. Oke Mem. Ada yang memperhatikan. Oh iya, iya. Tadi ada siswa saya loh, mantan Gitu siswa ya? saya. Oh iya. oke. Pasti Eh, senang dia. Iya. Ini Mem ada sedikit yang perlu Mem kita apa ya namanya istilahnya ketahui ya gitu. Iya. Tadi setelah saya ikut Mem-Ika kelas, memang kondisi kelasnya kurang kondusif. Mungkin karena di jam siang ya Mem ya. Betul. Jadi rawan Jam terakhir. ngantuk, rawan pengen pulang, sudah lelah dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi catatan saya cuma sedikit ramai itu aja. Tapi Iya. untuk pembelajaran Mem-Ika, kemudian tentang penyampaian materinya, kemudian sarana dan prasarana saya rasa sudah cukup. Tadi anak-anak juga sudah membawa keanekaragaman macam-macam, ada Iya. bunga, ada buah dan lain sebagainya ya. Nah, terus menurut Mem-Ika nih, kalau dengan kondisi siswa yang seperti ini ya ramai misalnya, itu nanti kira-kira strategi apa nih yang bisa bikin misalnya anak itu agak sedikit, kalau langsung diam nggak mungkin ya Mem Iya, ya gitu, betul. mungkin agak berkurang gitu, nanti kan harus ada strategi-strateginya. Ya, oke. Jadi untuk mensiasati, jadi kalau anak-anak kita memang terutama di jam-jam terakhir ini Iya. bisa disebut sebagai jam kritis Iya, ya. jam Jadi kritis. satu sudah lelah, sudah Iya. jelang jam 3, apalagi ini sudah di hari akhir, Iya. hari Jumat, Iya. besok anak-anak sudah libur. Nah, Iya. ini ya kita juga maklum lah. Jadi sebagai guru kita juga harus maklum. Saya tidak boleh marah untuk menghadapi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, karena ini pasca diskusi ini kalau anak-anak yang lain atau kelompok yang lain sudah presentasi, pasti nih kelompok yang lainnya ini pasti dia juga akan pasti tergopoh-gopoh gitu ya. Iya. Tapi setelah ini jangan-jangan kelompok saya, akhirnya mereka Iya. ribut sendiri. Padahal mereka harusnya mendengarkan presentasi Iya. dari temannya. Tapi alhamdulillah ya kita sebagai seorang fasilitator ya di dalam Iya. kelas, sebagai seorang guru ya kita harus tetap untuk mensupport, memotivasi anak-anak. Ini nggak boleh henti-hentinya kita untuk memberikan ya support kepada mereka, jadi supaya kalau ada temannya yang sedang berbicara itu silakan untuk diperhatikan dulu ya. Ini kembali harus fokus Iya. ya, harus begitu ya. Jadi harus Solidaritasnya ya, Mem, betul ya. ya. Oke Mem-Ika, saya rasa cukup untuk hari ini. Tadi Terima sudah kasih. mengikuti Mem-Ika sampai ke kelas juga Iya. gitu ya. Mudah-mudahan tidak bosan ketemu saya. Oh, Ya. tentu tidak, dengan senang hati. Oh iya. Nah, sebelum saya tutup, ada beberapa yang mau saya sampaikan. Itu nanti di PI 5 Mem-Ika harus berkolaborasi Kolaborasi. dengan rekan sejawat untuk mengcoaching, Melakukan ya, coaching, ya. melakukan coaching Sama sekali. untuk dan pembuatan RPP. Nanti apa yang kurang, apa yang lebih nanti bisa Mem-Ika obrolin sama teman-teman sejawat. Siap. Oke Mem-Ika, mungkin itu saja dari saya. Kita bisa ketemu lagi di PI 5. Mudah-mudahan Mem-Ika selalu sehat Amin. dan selalu segar gitu ya. Selalu. Dan tentunya Oke. semangat. Iya, tentunya semangat itu yang harus. Oke Mem-Ika, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama.